Hai teman-teman, kita berjumpa lagi di kanal Christine Liu. Biasanya kalau saya memberitahu bahwa masalah kelebihan berat badan dikarenakan stres yang terjadi secara terus-menerus, orang-orang banyak yang menyangkal. Menyangkal sebenarnya memberikan kerugian karena membuat seseorang semakin jauh dari akar masalah yang harusnya ditemukan. Padahal pada akar masalah terdapat solusinya. Artinya semakin menyangkal, maka semakin jauh pula dari solusinya. Tubuh merespon stresor fisik, emosional, lingkungan, maupun mental dengan cara yang sama. Jadi, saat seseorang mengatakan ia tidak dalam keadaan stres, sebenarnya karena ia sedang tidak merasa stres secara fisik dan emosional. Stres lingkungan adalah stres yang sulit untuk dideteksi karena orang yang mengalaminya merasa sudah biasa. Kebiasaan ini dianggap sebagai sebuah penerimaan, padahal belum tentu. Seseorang yang tinggal di kota besar dan terbiasa dengan kemacetan, ia merasa tidak stres karena keadaan tersebut. Coba saja ajak dia berlibur melihat pemandangan yang hijau-hijau, udara yang sejuk dan bersih, angin yang sepoi-sepoi, pohon-pohon yang rindang. Pasti deh dia bisa merasakan perbedaan kontras antara perasaannya saat menghadapi kemacetan dan saat berlibur di tempat yang tenang tersebut. Itu baru stres lingkungan. Stres mental lebih susah lagi untuk diketahui karena letaknya yang terkubur di pikiran bawah sadar. Susah untuk diamati karena tertimbun oleh kesibukan sehari-hari. Penjelasan lebih jauh tentang stres mental ini akan dibahas di video lain karena penjelasannya yang cukup panjang. Stres dan masalah berat badan memiliki hubungan yang sangat mesra. Boleh dikatakan di mana ada stres, di sanalah masalah turun atau naiknya berat badan dapat muncul. Ini karena tubuh yang sedang stres memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol memberikan pesan kepada tubuh bahwa tubuh sedang membutuhkan pengganti energi yang besar-besaran untuk menghadapi stres. Masih ingatkan bahwa hormon stres dipersiapkan untuk respon lawan atau lari. Energi yang dipersiapkan secara besar-besaran itu tidak pernah benar-benar dipakai untuk melawan atau lari. Manusia modern seperti kita tidak menghindari bahaya dengan cara berlari menjauhinya. Kalau lari dari kenyataan sih iya. Hanya saja lari dari kenyataan kan tidak perlu banyak energi. Lari dari kenyataan bisa dilakukan dengan leye-leye kok. Nah, untuk mempersiapkan energi pengganti secara besar-besaran ini, otak mengirimkan seperangkat hormon lagi untuk menimbulkan rasa lapar atau rasa ingin makan terus-menerus. Sekarang sudah terjawab kan alasan mengapa saat stres membuat seseorang ingin ngemil lebih banyak. Makanan yang dicamil pun spesifik. Belum ada orang yang kalau stres ngemil wortel atau seledri. Makanan yang dicamil pasti yang manis-manis, gurih-gurih, asin, makanan yang tinggi gula dan lemak. Karena memang jenis makanan seperti itu yang dapat menstimulasi otak untuk mengeluarkan perangkat biokimia yang dapat meredakan tekanan. Wortel dan seledri jelas tidak masuk ke daftar makanan pereda stres. Urusan meredakan stres dengan makanan tidak berhenti sampai di sini loh. Rantai masalah masih berlanjut terus. Efek ketenangan yang diperoleh dari makanan ini sifatnya adiktif. Jadi, ya seperti ini saja terus-menerus. Daftar pengaruh hormon kortisol pada berat badan masih terus bertambah. Saat kelenjar adrenal memicu hormon kortisol, produksi hormon testosteron, si pembentuk otot, akan berkurang. Lama-kelamaan massa otot berkurang dan ini sangat berefek pada kemampuan tubuh untuk membakar kalori. Semakin banyak otot di dalam tubuh, semakin cepat pembakaran kalori terjadi. Sebaliknya, jika otot semakin sedikit, maka pembakaran juga semakin lambat. Masih ada lagi nih, hormon kortisol juga membuat tubuh menyimpan lemak semakin banyak, khususnya lemak visceral yang sangat berbahaya. Jika sudah seperti ini masalahnya, tidak ada solusi untuk menurunkan berat badan selain dengan mengendalikan hormon kortisol.
Hormon kortisol akan hilang dengan sendirinya ketika ada peningkatan level rasa bahagia. Anda sulit untuk bahagia? Coba periksa ulang syarat Anda untuk bisa bahagia. Barangkali syaratnya susah untuk dipenuhi, sehingga susah pula untuk bahagia. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton. Jika suka silakan like, tulis komentar di bawah, bagikan ke teman-teman yang lain. Dukunglah kanal ini dengan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terimalah sugesti positif dari saya. Semakin hari Anda semakin bahagia, sehat, dan sukses. Demikianlah adanya, demikianlah kenyataannya. Saya Christine Liu, sampai jumpa.